Halo sahabat Kuroi Neko dimanapun kalian berada. Dalam dunia diskusi, kita boleh berasumsi sejauh mungkin, selama tidak melanggar kebenaran. Karena asumsi adalah awal berpikir, tapi kejujuran adalah tujuan akhirnya. Saya Ani dari tim kreator Kuroi Neko, dan hari ini saya ingin mengajak kalian membahas satu makhluk kecil yang sering diremehkan, sering diabaikan, bahkan sering ditertawakan. Semut, loh, kenapa semut? Makhluk kecil yang sering terinjak tanpa sadar. Makhluk yang dianggap tidak punya apa-apa. Bahkan ada yang tertawa ketika mendengar semut bisa berkomunikasi dan hidup terstruktur. Padahal, jauh sebelum manusia membuktikannya dengan sains, Al-Quran sudah lebih dulu membicarakannya. Dalam surah An-Naml ayat 18, Allah mengabadikan dialog seekor semut. Saat Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melewati sebuah lembah, seekor semut berkata kepada kaumnya agar masuk ke sarang masing-masing supaya tidak terinjak, sementara pasukan itu tidak menyadari keberadaan mereka. Berhenti sebentar di sini, ini bukan kisah dongeng. Ini bukan cerita pengantar tidur, ini adalah ayat Al-Quran. Satu ayat ini saja sudah meruntuhkan banyak kesombongan manusia, karena di dalamnya ada komunikasi, ada peringatan, ada kepedulian sosial, ada kesadaran kolektif. Seekor semut berbicara, dan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk keselamatan kaumnya. Nabi Sulaiman tidak menertawakan semut itu. Al-Quran justru menyebut beliau tersenyum. Seorang nabi, seorang raja besar, tersenyum mendengar perkataan makhluk kecil. Bandingkan dengan manusia hari ini, yang sering menertawakan sesuatu hanya karena ia kecil, hanya karena ia lemah, hanya karena ia tidak punya panggung. Sains modern baru berabad-abad kemudian menyusul apa yang sudah disampaikan Al-Quran. Penelitian menunjukkan bahwa semut adalah salah satu makhluk sosial paling kompleks di bumi. Mereka hidup dalam koloni besar dengan pembagian tugas yang jelas. Ada ratu, pekerja, prajurit, penjaga, dan perawat. Mereka berkomunikasi menggunakan feromon. Pesan kimia yang bisa berarti bahaya, makanan, arah jalan, bahkan identitas. Tanpa bahasa lisan, tanpa rapat, tanpa pidato panjang, tapi hasilnya luar biasa rapi. Lebih menarik lagi, tidak ada pemimpin tunggal yang memerintah. Tidak ada satu semut yang tahu semuanya. Namun, koloni tetap bisa mengambil keputusan terbaik secara kolektif. Ilmuwan menyebutnya kecerdasan kolektif. Manusia menirunya dalam teknologi, dalam algoritma, dalam kecerdasan buatan. Ironisnya, manusia belajar dari semut. Sementara manusia sendiri sering gagal belajar hidup bersama. Semut tidak korupsi. Semut tidak menimbun makanan untuk diri sendiri. Semut tidak meninggalkan yang lemah. Semut bekerja bukan demi ego, tapi demi keberlangsungan komunitas. Sementara manusia dengan akal dan teknologi masih sering terjebak pada konflik, keserakahan, dan saling menjatuhkan. Al-Quran tidak sedang memamerkan keajaiban ilmiah. Al-Quran sedang mengajak kita bercermin bahwa ukuran bukan penentu nilai, bahwa yang kecil bisa lebih tertib dari yang besar, bahwa makhluk yang sering kita injak justru menjalani hidup dengan disiplin yang sering kita gagal menirunya. Maka jika hari ini masih ada yang menertawakan semut, sesungguhnya yang pantas ditertawakan bukan semutnya, tetapi kesombongan manusia yang menutup mata dari tanda-tanda Allah. Karena di alam yang sunyi, di barisan semut yang berjalan rapi, Allah sedang memperlihatkan satu pelajaran sederhana namun dalam tentang komunikasi, tentang kepedulian, tentang hidup bersama. Maka lain kali ketika kalian melihat semut berjalan beriringan, jangan buru-buru mengusir, jangan buru-buru meremehkan. Berhentilah sejenak dan bertanyalah pada diri sendiri. Siapa sebenarnya yang lebih beradab, manusia dengan egonya, atau semut dengan kesadarannya?